Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, dalam keadaan baik, sehat? Alhamdulillah. Pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas konsep dan prinsip pengelolaan sumber daya air wilayah pesisir. Nah, dari konteks wilayah pesisir, maka ada dua daerah. Yang pertama, laut. Yang kedua, darat ataupun daratan. Nah, jadi dari kedua ini disebut sebagai wilayah pesisir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana memahami konsep wilayah pesisir, mengidentifikasi sumber daya air pesisir, menjelaskan keterkaitan antara darat dan laut, memahami prinsip pengelolaan sumber daya air wilayah pesisir. Nah, dari keempat komponen tadi, ada beberapa hal yang memang sangat penting. Yang pertama, konsep wilayah pesisir dimaksud, ini harus memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Nah, lalu, berkenaan dengan karakteristik wilayah pesisir itu, ya harus dinamis dan kompleks, kaya sumber daya alam, tekanan pemanfaatannya tinggi, kemudian rentan pencemaran dan bencana, kemudian zona konflik kepentingan. Nah, lalu dengan demikian, bahwa jenis sumber daya air atau sumber daya air wilayah pesisir ini meliputi, pertama jenis sumber daya air adalah air permukaan, air tanah, air payau, air laut, sementara fungsi dimaksud kebutuhan domestik, perikanan dan budidaya, pariwisata dan transportasi, penyangga ekosistem. Nah, lalu yang unik lagi, apa keterkaitan antara darat dan laut? Nah, tentu di sini hubungannya antara aktivitas di hulu berdampak ke pesisir. Kemudian limbah darat bermuara ke laut. Kemudian perubahan tata guna lahan mempengaruhi kualitas air itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian, ini disebut sebagai prinsip utama dari pengelolaan terpadu hulu dan hilir. Nah, permasalahan sumber daya air pesisir ini dipastikan berhubungan dengan intrusi air laut, pencemaran air, degradasi ekosistem pesisir, konflik pemanfaatan, kemudian dampak perubahan iklim. Nah, lalu dari hal ini, prinsip-prinsip pengelolaannya, ya, tentu yang pertama bersifat berkelanjutan, kedua keterpaduan, ketiga pendekatan ekosistem, keempat partisipasi masyarakat, kelima keadilan dan pemerataan, dan yang keenam adalah tata kelola yang baik. Nah, tentu di sini telah diatur ya dari sebuah kerangka kebijakan. Nah, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air atau Undang-Undang 27 Tahun 2007 atau Nomor 1 Tahun 2014. Nah, bahkan juga ada kebijakan dan peraturan daerah pesisir seperti peraturan daerah, peraturan desa, atau mungkin peraturan kampung. Nah, mahasiswa semua, dari paparan ringkas tadi, setidaknya ada pertanyaan atau sudah cukup jelas barangkali dari apa yang kita paparkan tadi. Tapi cukup jelas lah ya. Baik, dari paparan ringkas tadi, dapatlah kita simpulkan. Pertama, bahwa wilayah pesisir bersifat strategis dan rentan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air pesisir harus berkelanjutan dan secara terpadu.
mahasiswa semua untuk melengkapi pemahaman atau memperdalam pemahaman tentang pengelolaan sumber daya air wilayah pesisir. Mahasiswa diminta untuk membuat sebuah makalah ya yang menggambarkan tentang ekosistem wilayah pesisir dan kaitannya dengan konsep pengelolaan sumber daya air. Mahasiswa semua, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.